Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah. Ketika seorang manusia mulai beranjak dewasa, muncullah benih di dalam jiwa untuk mencintai lawan jenisnya. Ini merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap perkara yang diinginkannya berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Salah satu godaan yang amat besar pada usia remaja adalah rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Memang, rasa tertarik terhadap lawan jenis adalah fitrah manusia, baik wanita atau lelaki. Namun kalau kita tidak bisa mengendalikan perasaan tersebut, maka akan menjadi bencana yang amat besar, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang yang kita sukai. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba, menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Bukhari nomor 6243 dan Muslim nomor 2657. Islam memberikan petunjuk dan arahan bagaimana semestinya kita bergaul dengan lawan jenis yang dapat memberikan kebahagiaan tanpa terjerumus dalam maksiat dosa. Berikut adab bergaul dengan lawan jenis menurut Islam di antaranya. 1. Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis. Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya adalah termasuk panah-panah asmara yang dilempar oleh setan. Pandangan pertama yang tidak sengaja diperbolehkan namun selanjutnya adalah haram apalagi bila disertai syahwat. Untuk menghindarinya maka kita harus menundukkan pandangan itu, sebelum iblis atau setan memasuki atau mempengaruhi syahwat, pikiran dan hati kita. Segeralah memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah agar kita tidak mengulangi pandangan itu. Sebagaimana yang diperintahkan Allah untuk menundukkan pandangan kita terhadap lawan jenis dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Hal ini juga diperintahkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang cuma selintas tidak sengaja. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku agar aku segera memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim nomor 5770. 2. Tidak berdua-duaan, berkholwat. Mungkin sering kita mendengar istilah teman tapi mesra, nobar atau nonton bareng, atau juga ngedate berdua ke tempat yang bahkan sepi. Hal ini merupakan gambaran remaja umumnya saat ini, di mana batas-batas pergaulan sudah sangat tidak wajar dan melanggar prinsip Islam. Padahal dalam hadis dijelaskan bahwa jika ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan maka yang ketiga sebagai pendampingnya adalah setan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5233. Dalam hadis lainnya juga, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, karena sesungguhnya setan adalah orang ketiga di antara mereka berdua kecuali apabila bersama mahramnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 15734. Daripada setan yang menemani kita yang dapat menjerumuskan dalam maksiat dosa, bukankah lebih baik ditemani malaikat? Ayo, kita ngaji saja,
Bukankah dengan membaca dan mengkaji kandungan Al-Quran sekaligus menuntut ilmu agama, insya Allah akan mendapatkan pahala dan didoakan malaikat? 3. Tidak menyentuh lawan jenis. Jika memandang lawan jenis saja kita dilarang, tentu bersentuhan lebih terlarang lagi, karena dosanya tentu jauh lebih besar. Di dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membayat wanita cukup dengan lisan tidak berjabat tangan. Dengan ayat ini, untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sampai akhir Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 12. Aisyah berkata, tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah menyentuh wanita selain wanita yang beliau miliki, istrinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6674, dalam bab baiat wanita. Hal ini karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya merupakan salah satu perkara yang terlarang dalam ajaran Islam. Dari Abu Ala menceritakan padaku Makil bin Yasar diriwayatkan ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir 20 halaman 212. 4. Menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan bukanlah perkara yang mudah, karena dewasa ini banyak sekali remaja yang terjebak ke dalam pergaulan dan seks bebas, akibat dari perkembangan teknologi dan media sosial yang penggunaannya tidak dibekali agama, dan tidak diajarkan akhlak. Sebagai muslim kita wajib tahu bagaimana caranya menjaga kemaluan, yaitu dengan cara menghindari melihat gambar-gambar atau film porno yang dapat membangkitkan nafsu syahwat, tidak terlalu sering berbicara atau berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, baik secara langsung maupun melalui video call, chattingan via WhatsApp, dan media komunikasi lainnya. Bahkan melalui hal ini pun dapat merusak hubungan pasangan yang sudah menikah akibat perselingkuhan. Allah Azza wa Jalla juga telah berfirman mengenai perintah untuk memelihara kemaluan, yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30. Ketika timbul hasrat cinta yang bergejolak dalam hati membuat kita menjadi tidak terkontrol lagi. Akhirnya, setan berhasil menjerat para remaja dalam ikatan maut yang dikenal dengan pacaran. Allah telah mengharamkan berbagai aktivitas yang dapat mengantarkan ke dalam perzinaan. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Lalu pintu apakah yang paling lebar dan paling dekat dengan ruang perzinaan melebihi pintu pacaran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba, menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Bukhari nomor 6243 dan Muslim nomor 2657. Melihat kenyataan gaya pacaran yang terjadi saat ini bisa diibaratkan sebagai kunci untuk membuka pintu zina, yang kapan saja ia bisa masuk. Bukankah orang yang berpacaran bebas ini senantiasa memandang, bersentuhan, memikirkan dan membayangkan keadaan pacarnya? Maka hasrat syahwatnya pun akan segera mengikutinya, yang pada akhirnya terjerumus dosa zina yaitu hamil di luar nikah, sehingga penyesalan tinggallah penyesalan. Yang perlu diingat, bahwasanya iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan semua manusia. Iblis berkata, demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Quran Surah Sa'ad ayat 82. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada sepeninggalku fitnah cobaan, yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah cobaan terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 5096 dan Muslim nomor 2740. Kalaulah iblis tidak berhasil merusak agama seseorang dengan menjerumuskan mereka ke dalam gaya pacaran cipika-cipiki, ciuman,
atau berpelukan dengan yang bukan mahramnya, mungkin cukuplah bagi iblis untuk bisa tertawa dengan membuat mereka berpacaran lewat telepon, video call, chattingan, atau yang lainnya. Ringkasnya, video call, chattingan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dan bukan karena kebutuhan mendesak adalah dilarang, karena dapat membuka jalan menuju perkara yang haram. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.